persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa dengan kami bersama-sama. Biarlah Bapak Saudara siapan hatinya hari ini untuk kita datang kepada Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan hadir dan Tuhan melaut kita bersama-sama. Nah Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online, mari kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu Bapak Saudara. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami datang ya Tuhan, bersama-sama ya Tuhan. Kami minta biarlah Tuhan Engkau lawat kami, Engkau memberkati kami ya Tuhan. Engkau mengenal seluruh kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Bahwa kami hari ini ya Tuhan Yesus, di Menara Doa ya Tuhan. Umat-umat-Mu yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan ya Tuhan. Mereka yang punya beban masalah ya Tuhan, biarlah ya Tuhan lewat doa pujian dan penyembahan Kuasa-Mu bekerja ya Tuhan Yesus. Urapi kami, penuhi kami hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk kami menerima yang terbaik yang Tuhan akan berikan buat kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Engkau baik buat kami. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama, haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Oh, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Haleluya, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu.
Bersama-sama katakan seperti rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagaikan gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Mari sembah Dia, haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sembah Dia, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari datang sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Engkau yang mengenal seluruh kehidupan kami. Engkau tahu kehidupan kami. Tuhan, kami datang hari ini. Kami bawa seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pegang hidup kami. Engkau bawa kami untuk kami dekat dengan Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Tuntun langkah kehidupan kami Bapa. Oh, lama-lama. Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan Engkau memberkati kehidupan kami ya Tuhan. Bawa kami
isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ya Yesus Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara mulai datang, kita sembah Tuhan bersama-sama. Angkat suaramu, pujilah Dia, bermazmur bagi Dia. Engkau mengenal hidup kami, Engkau tahu hidup kami, Bapa. yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan
bersama Dia terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, ya Tuhanku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Lebih lagi bahwa hidupmu sekarang terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Oh, ku persembahkan seluruh hidupku, ya Tuhanku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar kami tetap cinta, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ini pengakuan kami Tuhan, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, bawa kami Tuhan lebih dalam. Ya Tuhan,
Kami boleh ada di menara doa. Kami boleh nikmati hadirat-Mu. Kami boleh ya Tuhan ngalami ya Tuhan jamahan urapan kasih-Mu. Tuhan tolong kami. Buka mata hati kami untuk bisa melihat ya Tuhan. Buka telinga kami untuk bisa mendengar apa yang Tuhan sudah mau katakan buat kami. Tuhan berbicara secara pribadi buat kami. Tuntun kami Tuhan. Tuntun hidup kami ya Bapa. Bawa kami ya Tuhan. Kenal betapa besarnya kasih Tuhan. Betapa dalamnya kasih Tuhan. Tuhan, jamah hati kami. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Tuhan ampuni dosa kami Tuhan. Tuhan berikan kami hati yang bisa setia. Sampai akhir Tuhan. Sampai akhir Tuhan. Tuhan sampai akhir. Kami mau setia sampai akhir ya Bapa. Makasih Tuhan, terima kasih. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Ya Amin. Tuhanku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi katakan. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki. Demikian hidupku mau mengasihi. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata. Tuhan, inilah doa kami. Kami mau tetap setia. Ya Tuhan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu.
Tuhan sudah pilih kami untuk menjadi anak-Mu. Engkau sudah pilih kami untuk pergi dan menghasilkan buah. Biarlah buah yang kami hasilkan itu awet, bertahan lama, sampai kepada hidup yang kekal. Kami minta Tuhan Kau bukakan mata hati kami bisa melihat, ya melihat bagaimana Tuhan melihat diri kami. Kami bisa mengenal identitas kami Tuhan dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami orang-orang yang sudah ditebus. Kami yang dikasihi Tuhan. Yang berharga di mata Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau sendiri ya Tuhan yang memberikan kami janji untuk turut memerintah bersama Yesus. Ya Tuhan, dalam kerajaan 1000 tahun nanti. Terima kasih Tuhan. Berikan kami hati yang setia, yang taat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, sebagai yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini saya ingin sharingkan untuk kepada kita semua. Ada satu hal yang sangat penting yang perlu kita kita renungkan. Karena gini, ya, salah satu peperangan rohani, peperangan terbesar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, itu bukan soal tentang berkat Tuhan, kesembuhan, atau yang lainnya. Tetapi dalam hal apa saudara? Identitas. Katakan sama-sama saya identitas. Saudara yang mengikuti secara online coba tulis, katakan identitas. Nah hari ini kita akan berdoa, ya kita berdoa, kita minta Tuhan berikan satu kita pewahyuan tentang identitas. Ya, saya berikan judul khotbah saya hari ini adalah mengapa kita harus mengenal identitas kita di dalam Kristus. Ini penting, saudara. Mari kita ayat nasnya kita akan baca dulu, saudara, dari 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, apa? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu sudah datang. Nah, hari ini saya ingin bagikan kepada kita semua ya, pentingnya atau mengapa kita harus mengerti tentang identitas kita dalam Kristus. Saya ingin beritahu begini saudara ya, bahwa iblis itu sebenarnya tidak takut siapa kita secara lahiriah. Mau kita orang kaya lah, mau punya pangkat, iblis sama sekali tidak takut siapa kita secara lahiriah. Tetapi yang dia takut adalah apabila kita mengerti siapa kita sebenarnya di dalam Kristus. Ya, makanya kalau kita tidak tahu identitas kita dalam Kristus, kita tidak akan pernah bisa hidup dalam potensi ilahi yang Tuhan sediakan buat kita. Saya berdoa supaya kita selama hidup kita di dunia ini, kita bisa berbuah banyak. Katakan amin, kita hidup dalam potensi ilahi yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, yang pertama saudara, mengapa kita harus mengenal identitas kita dalam Kristus? Alasan yang pertama adalah apa saudara? Karena musuh kita, ya iblis, suka menyerang area identitas lebih daripada apapun. Nah, saya kasih contoh, saudara. Waktu iblis mencoba Yesus di padang gurun, ya, iblis tidak mempertanyakan apakah Tuhan, ya kan, sanggup mengubah batu jadi roti. Dia tidak pertanyakan itu. Tapi yang dia pertanyakan adalah identitas dia sebagai anak Allah. Saudara, kita baca sama-sama yuk ayatnya. Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, apa? Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Jadi yang dipertanyakan, yang diserang adalah identitas. Nah di Taman Eden saudara, ya iblis saudaraku untuk bisa membuat Hawa jatuh, ya melanggar daripada perintah Tuhan. Saudara, apa yang dia buat? Dia cobai dengan identitas. Dia berkata apa saudara? Iblis berkata apa saudara kepada Hawa? Ya kan? Kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka kamu akan menjadi apa? Seperti Allah. Itu identitas.
Ya saudara, padahal mereka diciptakan segambar dan serupa. Jadi iblis menyerang dari area identitas yang Hawa tuh udah tahu. Nah ini saudara pernah gak seringkali dengar suara berbisik? Ya, kalau kamu benar-benar anak Tuhan, kenapa kok kamu bisa gagal? Kalau kamu benar-benar anak Tuhan yang dikasihi, yang berharga, ya kan? Kenapa kok Tuhan tidak tolong kamu? Kalau kamu memang sudah ditebus, kenapa hidupmu seperti itu? Saudaraku Yesus Kristus, jadi yang pertama kita harus kenal identitas kita. Kenapa saudara? Karena iblis suka menyerang area identitas. Saudara waktu kita masih kecil, saudara pernah gak temen ngatain kita? Yang kita ngatain, dia ngatain apa? Identitas. Saudara, identitas. Entah identitas dia panggil nama bapak kita, atau dia sebut suku kita, ras kita. Itu identitas. Nah seringkali identitas kita ini sebenarnya gini saudara. Identitas itu bisa terbentuk dari apa saudaraku? Ya pertama dari keluarga. Tapi juga sebenarnya identitas itu menjadi pengalaman-pengalaman. Seseorang yang punya pengalaman-pengalaman traumatik dalam hidup dia dari sejak kecil. Lalu dia akan mengidentifikasikan diri dia sebagai itu. Saudaraku, ya kan? Misalnya dari sejak kecil orang tuanya selalu membedakan dia dengan saudaranya yang lain. Memang kamu mah anaknya, ya kan gak pernah bisa berhasil lah. Kamu mah bodoh, gak kayak kakak kamu. Kamu gak kayak adik kamu. Ya kan sekolah kamu, lihatlah sekolah kamu merah terus segala macam. Kamu anak ini. Itu tuh saudaraku, itu bisa terbentuk di dalam alam sadar. Lalu kita mengidentifikasikan diri kita adalah orang yang bodoh. Sekolahnya gak pernah berhasil, selalu gagal. Jadi banyak orang mengidentifikasikan diri dia berdasarkan pengalamannya. Pengalamannya atau opini orang lain, pendapat orang lain. Orang namain kita siapa, kita terima itu. Nah saudara, ini serangan-serangan ya kan saudaraku, yang istilah zaman sekarang kita juga sering ngatai orang. Ngatai kan artinya kita sedang kasih identitas kepada orang itu. Ngecap, kasih stigma. Nah inilah cara-cara. Tapi kalau kita ngerti identitas kita, ya Tuhan katakan apa saudaraku? Dalam Alkitab, dalam 2 Korintus 5 ayat 17 katakan apa saudara? Barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Katakan amin saudaraku. Yang baru sudah datang. Jadi artinya apa saudaraku? Di sini Tuhan tuh mau ngomong, ya kan, masa lalu kita. Saudara, ya kan, di dalam Kristus itu Tuhan sudah sucikan. Tuhan sudah bersihkan. Artinya apa sih? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya ciptaan baru adalah begini saudara. Hidup yang kita hidupi hari ini bukan berdasarkan pengalaman masa lalu kita, bukan apa kata orang, bukan sesuai kekuatan kita hidup dalam dunia ini adalah berdasar oleh karena iman kita kepada Tuhan. Makanya kita harus sering-sering mendeklarasikan. Saudara, ayat-ayat antara lain seperti Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang artinya kita mau ngomong begini. Identitas saya tuh di dalam Kristus, bukan aku lagi. Ya, hidupku yang aku hidupi hari ini bukan aku yang lama, tapi aku ciptaan yang baru. Tapi hidupku adalah hidup dalam Kristus. Jadi segala perkara dapat kutanggung asalkan aku tinggal di dalam Kristus. Katakan amin. Kalau iblis serang kita, ya, dengan kata-kata yang bikin kita down. Saudara, itu tuh ya seringkali kita diidentifikasikan dengan bapak kita, mama kita. Atau kita juga sering diidentifikasikan anak dengan anak kita. Tuh lihat tuh anakmu nakal. Anakmu tuh buat begini-begini. Kita harus coba saudara. Karena
identitas itu adalah fondasi. Katakan fondasi. Fondasi. Kalau fondasi, dari mana kita mau membangunnya? Kalau fondasi kita bilang fondasi aku dalam Kristus. Identitas aku adalah dalam Kristus. Maka kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Sehingga kita berkata, ya kan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Lalu kita deklarasikan lagi, Filipi 4 ayat 19. Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam. Nah, identitas ini Kristus Yesus. Saudara bisa mengerti maksud saya di sini? Katakan amin. Ya betul. Ingat saudara, iblis kalau dia nyerang identitas, selalu yang dia serang adalah masa lalu. Kalau Tuhan selalu melihat saudara, ya kan, masa depan kita dengan cara Dia ubah identitas kita menjadi identitas yang baru. Makanya yang kedua yang kita perlu tahu adalah, saudara, mengapa kita perlu, ya kan, mengerti identitas kita. Ya, yang pertama karena musuh selalu serang identitas. Kalau kita nggak tahu identitas kita, ini gampang, gawat. Saya kasih contoh yang gampang sebelum yang kedua ya saudara. Saya mau kasih contoh begini. Saudara mungkin sudah pernah dengar ya kisah ada seorang opa, ya saudara, opa ini dia dari Manado, saudaraku dibayarin tiket, dia tidak pernah kemana-mana katanya, ya dikasih tiket oleh anaknya untuk datang ke Jakarta, ya datang ke Jakarta, lalu pergilah katanya kalau nggak salah anaknya tinggalnya di Jogja, di Bandung, ke Jogja, jadi pesawat naik kapal dulu ke Jakarta baru ke Jogja. Naik kereta saudaraku. Jadi saudaraku anaknya belikan tiket. Waktu sementara dia belikan tiket selama di kapal saudara, si opa ini bawa makanan. Dia makan. Setelah itu habis makanannya, saudaraku dia kelaparan. Saudara dia kelaparan berhari-hari. Setelah dia sampai di Jakarta diberitahu sama anaknya. Kenapa? Ya kan, opa ini lapar, ya kan, kenapa lapar? Emang gak makan, kan udah dapat makanan. Si opa tuh gak tahu sebagai penumpang kapal laut, bahwa tiketnya tuh udah di dalamnya ada apa? Sudah termasuk makan gitu, makan pagi, makan siang, tapi karena dia gak tahu dia gak ambil. Itu karena dia gak tahu identitas sebagai penumpang kapal laut. Saudara, wah dia nyesel. Ya kan, sampai dia harus puasa gitu loh. Hanya minum aja, makan seapa yang ada. Lalu setelah diberitahu, nanti lain kali opa kalau sudah punya tiket. Ya kan, apapun yang ditawarkan makan saja opa katanya. Lalu dia sudah dibelikan tiket saudara kereta api. Ini zaman dulu ya kereta apinya saudaraku. Dia naik kereta api dari Jakarta, dari Gambir menuju stasiun ke Yogyakarta. Saudara tahu ya, waktu kereta api jalan itu banyak sekali orang tawarkan makanan si opa. Ya kan saudaraku, karena dia lihat, ya kan, dia adalah penumpang kereta, dia pikir dia adalah penumpang kapal laut. Semua makanan diambil saudara, dia makan. Waduh banyak sekali orang baik. Lalu dia ditagih uangnya. Dia bilang saya ini sudah punya tiket, sudah beli tiket. Oh beda. Penumpang kereta itu berbeda dengan penumpang kapal laut. Si opa ini tidak mengerti tentang identitasnya sebenarnya. Harusnya kita, ya kan, kita perlu tahu identitas kita sebenarnya saudaraku. Ya setiap kali saudara mau pergi ke bank, mau ambil uang, selalu ditanya KTP identitas. Saudara mau jual beli, mau jual segala macam ditanya juga identitas. Ketika kita tidak punya identitas, maka kita tidak punya otoritas. Itulah yang kedua. Karena identitas, karena dari identitas lahirlah apa? Otoritas. Ya, saudaraku, kita baca ayatnya. Dasarnya apa? Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa saudara? Kuasa supaya menjadi anak-anak Allah
Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi pada waktu saudara dan saya menerima Yesus, maka identitas kita berubah menjadi anak-anak Allah. Karena kita punya anak Allah, identitas kita adalah anak Allah, maka kita diberikan kuasa, ya, sebagai anak Allah. Artinya apa, saudara? Punya hak waris, punya otoritas, saudaraku, ya kan? Dikasih kodrat ilahi, saudaraku. Ya, kalau saudara ngerti identitas, maka saudara akan bisa menggunakan otoritas itu. Yang ngerti katakan amin. Nah, Tuhan Yesus menghardik badai, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Karena dia tahu identitasnya. Siapa diri dia. Ya, Yesus gak berkata dalam nama Bapa gitu. Enggak, dia cukup berkata diam, tenanglah. Dia sadar kan otoritasnya. Ya kan, berasal, ya kan, otoritasnya itu berasal dari identitasnya sebagai anak Allah. Nah, di dalam Alkitab ada anak-anak Skewa, saudara. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai 16 yang coba-coba untuk mengusir setan. Saudaraku, padahal dia tidak pernah bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Saudara, dia mau ikut-ikutan Paulus. Dia usir setan, dia kata begini, demi Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Jauh banget. Ya kan? Demi Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Dia katakan, dia usir setan. Tapi setan jawabnya apa? Yesus aku kenal, Paulus aku tahu. Tetapi kamu, siapa kamu? Jadi artinya apa, saudara? Tanpa identitas yang sah. Tanpa identitas yang sah, otoritas tidak diakui di dunia roh. Tanpa identitas yang sah, otoritas tidak diakui di dunia roh. Nah, oleh karena itu, saudara, ya, ini saya mau kasih tahu lagi, saudara, untuk yakinkan buat saudara dan saya, identitas kita adalah sebagai apa? Anak-anak Allah, orang-orang yang percaya. Nah, pada waktu Yesus, saudaraku, ya kan, hendak mengutus para murid untuk melaksanakan amanat agung sebelum dia naik ke surga, saudaraku, ya, Yesus menegaskan kembali tentang apa? Dari identitasmu sebagai orang percaya, maka lahirlah otoritas Allah. Dia berkata apa, saudara? Di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tuhan Yesus berkata apa, saudara? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Karena saudara orang percaya, tanda-tanda ini akan menyertai. Saudara orang percaya itu identitas saudara adalah orang percaya. Tanda-tanda ini adalah otoritasnya. Apa itu, saudara? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Itu otoritas. Jadi kalau kita ngerti identitas, makanya saudara, sering kali kita bisa berkata bahwa saya ngerti bahwa aku ini anak Allah. Makanya pada waktu Yesus mengajarkan tentang berdoa, doa Bapa kami. Saudara tahu yang diajarkan apa? Kata-kata yang pertama dikatakan apa? Bapa kami yang ada di dalam surga. Tuhan mau tegaskan tentang identitas kita sebagai anak. Dan Allah sebagai Bapa. Saudaraku, ya kan? Doa adalah hubungan antara anak dengan bapaknya. Sehingga anak pasti punya akses kapanpun. Ya kan, dia mau ketemu bapaknya itu bisa. Tapi hamba gak bisa sembarangan waktu ketemu tuannya. Betul gak, saudaraku? Amin, saudara? Ya kan raja dengan rakyatnya. Gak bisa sembarang waktu. Tapi di sini Yesus ajar identitasmu tuh anak. Jadi kapanpun kamu berdoa, kapanpun kamu mau ketemu Allah. Karena dia Bapa, silakan datang masuk. Dan kamu punya hak waris. Ya kan? Apa yang Bapak miliki, itu milikmu. Karena kamu adalah anak. Itu identitas. Jadi dari identitas lahirlah otoritas.
Saudara sini, saudara, otoritas apa lagi yang kita bisa tahu? Pertama, otoritas untuk ketemu Bapak. Yang kedua, otoritas itu apa? Untuk hidup damai dengan semua orang. Otoritas untuk hidup damai dengan semua orang. Saya kasih contoh saudara. Kisah Abraham dan Lot. Ya, itu menjelaskan bahwa identitas itu melahirkan otoritas untuk apa? Berdamai. Ketika terjadi pertengkaran antara para gembala Lot dan Abraham. Abraham berkata apa saudara? Bukankah kita ini apa? Kerabat. Abraham menyadari bahwa identitasnya sebagai kerabat. Ya kan? Kerabat. Makanya dia memilih untuk berdamai. Katakan amin. Ya, jelasnya di dalam Kejadian 13 ayat 8. Saya bacakan buat saudara ya. Kata-katanya begini. Maka berkatalah Abram kepada Lot. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Jadi ketika kita menyadari identitas kita sebagai saudara dalam Kristus, kita tidak akan mudah bertengkar. Amin saudara. Kita tidak akan mau menyimpan dendam. Kita kerabat, kita saudara dalam Kristus. Kita bisa mengesampingkan kepentingan sendiri dan kita bisa berusaha mengutamakan kepentingan saudara kita. Katakan amin. Jadi identitas ini penting. Contoh lagi saudara. Kalau saudara sebagai orang tua yang punya 2 anak, ngerti identitas saudara. Saudara adalah orang tua untuk 2 orang anakmu. Apa dampaknya kalau kita tahu aku ini orang tuanya dari 2 anakku. Kita bisa dengan mudah mengesampingkan kepentingan diri sendiri. Ya kan? Demi untuk anak-anak kita. Amin saudaraku. Tahu identitas. Kadang kalau kita nggak ngerti identitas kita sebagai orang tua, nah ini bahaya. Akhirnya kita nggak akan pernah bisa mau tanggung jawab dengan anak kita. Nah jadi dunia ini penuh dengan konflik. Kenapa orang suka konflik? Karena orang lupa akan identitasnya, saudara. Tapi orang yang mengenal dirinya, mereka akan hidup dalam damai dan menjadi pembawa damai. Saya ingat lagi tentang identitas begini, saudara. Setiap kali, saudara, Tuhan ingin memulihkan seseorang. Ya kan, memakai seseorang, memberkati orang itu, maka hal yang pertama yang Tuhan akan sentuh adalah apa? Identitasnya. Saudara, satu hari, saudara, ketika Tuhan ingin memulihkan keadaan Simon, saudara tahu apa yang Yesus buat? Kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 21, itu sampai 3 kali, saudara, ya kan? Alkitab katakan begini, Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes. Kenapa gak sebut aja Simon aja? Tapi sebut Simon anak Yohanes. Apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jadi Tuhan tuh panggil dia namanya. Dan nama daripada orang tuanya. Identitas. Apa kamu ngasih aku lebih daripada yang lain? Jadi Tuhan mau katakan begini saudara. Aku kenal siapa kamu. Bahkan nama orang tuamu. Aku kenal engkau. Apapun keadaan kamu. Katakan amin saudara. Katakan amin. Ketika Tuhan mau ubah Yakub. Dia ubah nama Yakub. Identitas Yakub. Menjadi apa saudara? Apa? Israel. Katakan amin. Ya kan? Indonesia juga waktu tahun-tahun 60-an ya saudara. 65-an, 65 mau 70 lah. 60-an gitu kan. Kalau saudara tahu ada satu kebijakan bahwa orang-orang keturunan Tionghoa yang namanya 3 itu harus punya nama Indonesia. Supaya mereka ini ya kan mengidentifikasikan diri sebagai orang Indonesia. Sehingga kita yang lahir tahun 60-an, 50-60-an, saudara pasti punya surat ganti nama. Saudara pasti punya surat ganti nama.
Ya tujuan untuk Indonesia. Sama seperti Tuhan. Saudaraku, sekarang ketika orang mulai katain kita. Karena beberapa di antara kita mungkin pernah ketemu kawan lama. Kawan main, berapa kali saya suka dengerin, saya lihat gitu kan. Oh ini kawan aku main nih, ke dunia ini. Ada satu hari kami melayani di satu kota saudara. Satu kota, nah yang jadi ketua panitianya itu cerita sama saya. Cerita di meja makan. Dia bilang, Pak Sabta, Bapak punya pengerja. Dia sebut nama seseorang. Ini kan, wah Pak, saya tuh udah nyangka. Dia pun sekarang sudah jadi pengerja ya Pak ya. Jadi pengerja Bapak ya. Kenapa? Apa anehnya? Itu kawan saya Pak, ketemu saya pada waktu itu. Ya kan, di dunia malam. Jadi rupanya saudaraku ya kan, si ibu ini pernah jadi langganan si bapak ini gitu. Saudaraku, ya kan dia ketemu. Ya, saya bilang dalam hati, sudah itu masa lalu. Saya bisa ngerti, ya kan? Ya sekarang jadi pekerja, ya saya pernah kontak, wah lu kamu udah gini. Tapi berbahagialah, saudara kita, ya kan bisa ketemu di dalam Tuhan. Katakan amin. Tapi jangan sampai masa lalu itu menyeret kita untuk kita tidak bisa maju dalam Tuhan. Itu Tuhan. Makanya Tuhan rubah. Kamu adalah ciptaan yang baru. Kamu bukan lagi apa yang orang sebut kamu di masa lalu. Saya bisa ngerti, katakan amin. Nah ini. Karena kalau kita udah ngerti ini, kita tidak hidup lagi dengan rasa bersalah, rasa malu, rasa tertuduh. Tuhan mau bebaskan yang di dalam ini, saudaraku. Kalau ini kita nggak pernah didamaikan dengan Tuhan, dengan diri kita, dengan masa lalu kita, maka saudara, hidup kita walaupun kita jadi orang Kristen, nggak akan pernah bisa hidup dalam potensi yang maksimal. Saya bisa ngerti, katakan amin. Senggol dikit, ngamuk, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang terakhir saudara, mengapa penting kita mengetahui identitas kita? Ya, yang ketiga, karena tanpa identitas yang benar, tanpa kita mengetahui identitas yang benar, kita tidak hidup dalam apa? Potensi ilahi. Kita baca sama-sama. Roma 8 ayat 17. 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah apa? Ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Perhatikan saudara. Kalau kita anak, saudara, identitas kita ini anak, ya kan? Maka kita ini berhak untuk menerima apa saudara? Janji-janji Allah. Ketahui identitas kita. Di dalam identitas itu saudara, mengandung apa saudara? Adanya satu janji-janji. Saudara, ketika seorang anak yang bungsu, saudaraku, dia pergi jauh ke negeri yang jauh meninggalkan rumah bapaknya. Saudaraku, dia berfoya-foya bersama dengan para pelacur. Lalu akhirnya terjadi kelaparan hebat. Dia jatuh melarat. Lalu dia kerja, saudara, jadi budak. Jadi budak. Tadinya seorang anak jadi budak. Di kandang babi. Lalu waktu dia mau makan, tidak bisa ada makanan juga. Tak boleh ada makanan. So dia lapar. Saudara, perhatikan kata-katanya. Saudara, apa yang menyebabkan si anak ini, saudara, bisa bertobat, bisa sadar, dan mau kembali ke rumah ayahnya. Karena dia sadar, saudara, apa? Saudara, tentang identitas. Saudara, di rumah bapakku banyak makanan kok. Aku akan pergi ke sana. Aku mau jadi, bahkan dia bilang, aku ingin dia jadi orang upahan bapakku aja. Daripada jadi orang upahan yang di sini. Tapi pada waktu dia kembali ke rumah bapaknya tetap memulihkan identitas dia sebagai anak. Diberikan apa? Jubah, cincin, dan sepatu. Katakan amin. Ya, kalau saudara tidak ngerti identitas dalam Tuhan, iblis mudah sekali, ya kan? Istilahnya obrak-abrik hidup kita. Yang kedua, kalau kita hidup dengan identitas, maka saudara akan hidup dalam otoritas, dalam hal berdoa, ada kuasa dalam doa. Dalam setiap pekerjaan saudara, setiap perkataan saudara, yang percaya katakan amin. Yang ketiga, kita harus tahu, kalau kita hidup dalam identitas,
kita akan hidup dalam potensi yang maksimal. Ya saudaraku, ya kan? Contoh, ketika Tuhan ingin pilih Gideon, saudaraku, ya untuk memimpin satu pasukan yang besar, ya kan, untuk melawan satu pasukan yang besar, itu orang Midian, saudaraku. Apa yang terjadi, saudara? Apa yang Tuhan lakukan? Kalau saudara baca di Hakim-Hakim pasal 6, Gideon tuh merasa dirinya yang paling kecil. Ya, dari yang paling hina. Itu identitas yang dia lihat tentang diri dia. Saudaraku, tetapi malaikat menyapanya dengan kata-kata apa? Hai pahlawan yang gagah perkasa. Jadi identitas Gideon di mata Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang dia percayai tentang dirinya. Seringkali kita ini, saudaraku, enggak tahu, enggak mengerti tentang identitas kita di dalam Tuhan. Kita lebih percaya tentang apa, ya kan? Yang kita, saudara Kristus, saya ingin kasih tahu lagi, saya kasih contoh lagi, ya kan? Satu hari Tuhan tanya sama banyak orang, menurut kamu siapa aku? Tuhan mau tanya, kamu ngerti nggak identitas aku nih siapa menurut kamu? Apa cuma rabi kah? Cuma guru kah? Nabi biasa kah? Mereka pada bilang kamu nabi ini seperti nabi itu. Lalu akhirnya Tuhan tanya sama Simon. Simon, aku tanya sama kamu. Ya kan? Siapa aku? Simon menjawab apa saudara? Engkau adalah Mesias. Anak Allah yang hidup. Wah, Simon bisa tahu identitas Yesus yang sebenarnya. Mesias yang dinantikan oleh orang Israel, oleh orang Yahudi. Sekarang ada di depan dia. Dia bisa tahu ini orang yang dinantikan. Wah, apa yang terjadi saudara ketika Simon mengerti identitas Tuhan. Dia bisa lihat, dapat pewahyuan tentang siapa Tuhan sebenarnya. Yesus sebenarnya, Mesias. Lalu Yesus berkata begini, berbahagialah engkau, ya kan, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakmu yang di surga. Aku pun berkata kepada kamu, engkau adalah apa? Petrus. Tuhan roba lagi identitasnya. Tuhan katakan, kamu bukan lagi Simon tapi Petrus. Di atas batu karang ini aku akan berikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara lihat sini. Ketika Simon Petrus mendapatkan pewahyuan tentang identitas Yesus Kristus. Lalu Tuhan Yesus memberikan Simon Petrus identitas yang baru. Engkau adalah Petrus. Penugasan ilahi. Di atas batu karang ini aku akan dirikan jemaatku. Pada hari Pentakosta, Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat menjadi jemaat, menjadi gereja di situ. Dan yang ketiga adalah Tuhan berikan otoritas kunci kerajaan surga. Banyak dari kita masih hidup dalam rasa tidak layak, rasa takut, trauma masa lalu. Tapi Tuhan mau berkata kepada kita semua hari ini, engkau adalah ciptaan yang baru. Engkau adalah terang dunia. Engkau adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita harus berhenti mendefinisikan identitas diri kita berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Berdasarkan kegagalan kita. Berdasarkan opini orang lain, termasuk perkataan orang tua kita yang negatif itu. Saudara, kita harus stop. Ya, mari saudara lihat apa kata firman Tuhan. Ya, apa yang firman katakan tentang diri kita. Yohanes 1 ayat 12 kita disebut sebagai anak-anak Allah. 2 Korintus 5 ayat 17 kita adalah ciptaan baru. Roma 5 ayat 1 adalah kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh iman. Ya, Kolose 1 ayat 22 katakan apa? Kita adalah orang-orang yang kudus dan tidak apa? Bercacat di hadapannya. Wahyu 5 ayat 10 katakan apa? Kita dipanggil untuk memerintah bersama Kristus. Bisa saudara tutup mata sejenak. Saudara lihat identitasmu di dalam Tuhan. Katakan aku anak Allah. Aku ciptaan baru. Aku sudah dibenarkan oleh iman. Aku kudus. Tidak bercacat di hadapannya karena Kristus. Katakan saudaraku.
Aku dipanggil untuk memerintah bersama dengan Kristus. Tuhan ampuni, ampuni. Seringkali aku mendefinisikan identitasku berdasarkan pengalaman masa laluku, berdasarkan kegagalanku, berdasarkan apa kata orang. Tuhan sembuhkan setiap trauma, identitas yang salah. Tuhan, aku minta Tuhan kau jamah setiap anak-anak-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ampuni saudaraku. Ampuni ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami otoritas ya Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Kamu akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Kamu akan berbahasa-bahasa yang baru. Oh lah bakasya, doa saudaraku doa. Oh ya lah bakasini milabala. Doa saudaraku doa. Kamu akan meletakkan tangan atas orang sakit akan sembuh. Kau adalah anak-anak Allah. Kau punya hak waris. Yesus. Oh ya lah bakasya lah bala. Sampai akhir, kita siapkan diri makan perjamuan. Ku tetap setia menanti janji sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukan kecauan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam. Demikian juga mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru. Yang dimeteraikan adalah darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukan cawan perjanjian ini. Yang atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Kau berkati saudara semuanya.